Oke, halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya di Ababil Property Channel. Pada kesempatan kali ini ya, saya akan membahas tentang apa perbedaan AJB dan PPJB. Ya, banyak sekali yang bertanya karena mungkin teman-teman minim sekali pengalaman untuk jual beli properti ya. Dan pada kesempatan kali ini di video ini saya akan mengulasnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya channel ini berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, seperti apa? Yuk, langsung kita let's go. Ya, kembali lagi di Ababil Property Channel. Apa itu AJB dan apa itu PPJB? Ya, dalam proses transaksi jual beli properti seperti rumah, tanah, itu pasti ada dokumen-dokumen yang namanya AJB dan PPJB. Dan teman-teman wajib mengetahui apa perbedaannya. Ya, jangan sampai teman-teman membeli suatu properti dan itu teman-teman hanya mengalir saja tanpa mengetahui apa sih artinya PPJB dan PPJB. Dan banyak sekali teman-teman yang salah kaprah mengartikan AJB dalam proses jual beli properti. Padahal AJB dan PPJB itu sangat berbeda sekali ya, dalam segi hukum, fungsi, dalam arti juga berbeda. Karena itu teman-teman penting sekali mengerti apa itu perbedaannya dari AJB dan PPJB. Ya, yang pertama, AJB. AJB adalah singkatan dari akta jual beli, ya, yaitu akta otentik yang biasanya dibuat oleh notaris atau PPAT, yaitu pejabat pembuat akta tanah, yang merupakan perbuatan hukum memindahkan hak kepemilikan atas tanah atau rumah yang dijual belikan. Dengan kata lain, AJB merupakan adalah salah satu syarat terjadinya transaksi jual beli yang memiliki kekuatan hukum yang paling tinggi, bahkan sangat kuat sekali. Dengan dibuatnya AJB oleh notaris atau PPAT, maka objek tanah yang tersebut ya itu sudah bisa dialihkan, bahkan bisa dibalik nama atas nama orang yang beli atau seorang pembeli. Dan syarat pembuatan AJB yaitu syaratnya adalah transaksi teman-teman semuanya harus sudah lunas ya. Jadi harus sudah lunas. Jika belum lunas maka bisa dibuatkan yang namanya PPJB dulu. Dan nanti kita akan bahas apa itu PPJB. Dan apa itu PPJB? PPJB adalah singkatan dari perjanjian pengikatan jual beli ya, dan ini biasanya dikeluarkan karena apa? Karena banyak faktor sih ya. Saya sebutkan salah satunya saja. Yang pertama, karena mungkin pembayarannya belum lunas ya. Nomor dua, karena memang kita membelinya bukan membeli tanah yang sudah ready SHM-nya, tapi kita membeli tanah kafling. Tanah kafling yang mungkin dalam bentuk sertifikatnya masih global atau masih belum dipecah-pecah. Sehingga apa? Sehingga untuk bertransaksi tanah kafling yang belum dipecah atau masih dalam proses pecah, kita menggunakan yang namanya PPJB, yaitu perjanjian pengikatan jual beli. Biasanya PPJB ini dibuat oleh perorangan atau developer ya, jarang sekali dibuat oleh notaris karena ini salah satu dokumen di pernyataan atau perjanjian di bawah tangan yang dibuat secara pribadi antara penjual dan pembeli. Nah, jadi teman-teman, jika teman-teman membeli suatu tanah yang nanti diberi yang namanya PPJB atau bukan AJB, nah berarti teman-teman harus melihat dulu kenapa kok, menanyakan dulu kenapa kok diberi suratnya atau aktanya akta PPJB bukan AJB. Nah, kalau memang apa itu sertifikatnya masih dalam proses pemecahan, itu oke, wajar, nggak ada masalah. Yang penting intinya sama-sama terbuka secara informasi objek yang mau diperjualbelikan.
Mas, kalau saya membeli tanah, tapi tanahnya itu sudah ready sertifikatnya, yang pemiliknya atas nama yang ada di sertifikat itu juga masih hidup, dan bagaimana caranya? Apakah saya harus PPJB dulu atau AJB? Nah, tergantung tadi, tergantung teman-teman belinya itu secara cash atau bertahap. Jika bertahap, ya melakukan akte atau pembuatan akte yang namanya PPJB dulu, ya, karena teman-teman belum lunas. Tapi kalau teman-teman melakukan pembayaran secara cash, ya kan, dan sertifikat ada ready dan pemilik sertifikat juga masih hidup, ya saya sarankan untuk langsung melakukan AJB atau akte jual beli. Di saat akte jual beli terjadi, maka teman-teman semuanya, baik teman-teman sebagai penjual atau pembeli, akan dikenakan yang namanya biaya pajak, ya. Ada pajak penjual, ada pajak pembeli. Pajak penjual yaitu PPh dan pajak pembeli itu BPHTB. Dan itu silakan nanti bertanya langsung ke PPAT atau notaris kisaran besaran harganya seperti apa, dan nanti teman-teman silakan melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, maka akan terjadi proses yang namanya balik nama sertifikat atau juga pembuatan AJB. Nah, Mas, kalau ternyata apa itu saya dibuatkan PPJB bukan AJB, masih tahap proses PPJB, bagaimana? Ya oke, nggak ada masalah. Yang penting di situ Anda harus mengetahui isi PPJB tadi seperti apa, pasal-pasalnya, perjanjiannya seperti apa. Anda harus mengetahui, dan secara spesifik Anda harus jelas. Dan ingat ya, PPJB ada dua, yaitu PPJB lunas dan PPJB bertahap. Ya, perbedaannya terletak pada sistem pembayaran. Kalau sistem pembayarannya lunas, ya kita pakai yang namanya PPJB lunas, dan di situ nanti akan keterangannya pembayarannya lunas dan pasal-pasalnya sudah jelas. Dan untuk PPJB yang bertahap, ya itu sistem pembayarannya cash bertahap atau cash tempo. Ya, nanti di situ juga dijelaskan tentang pasal-pasalnya seperti apa. Nah, oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang perbedaan AJB dan PPJB. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin kurang paham, ya. Dan jangan lupa teman-teman untuk selalu mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke.